Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pemasakan dan blensing. Pemasakan merupakan proses termal dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa produk pangan. Pemasakan termasuk ke dalam metode pengawetan, karena makanan yang matang umumnya dapat disimpan lebih lama pada kondisi pendinginan yang tepat dibandingkan dengan bahan mentah. Pendinginan yang tepat diperlukan untuk mencegah rekontaminasi atau kontaminasi kembali bahan mentahnya. Produk pangan siap saji hasil pemasakan tersedia di pasaran dalam kemasan vakum. Kegiatan pemasakan. Yang pertama ada perebusan. Perebusan adalah proses pemasakan bahan dengan cara memasukkan bahan ke dalam air yang telah mendidih. Yang kedua ada pemanggangan, di mana pemanggangan adalah proses pemasakan bahan dengan cara meletakkan bahan di atas bara api atau menggunakan oven. Yang ketiga ada penggorengan. Penggorengan adalah proses pemasakan dengan cara memasukkan bahan ke dalamnya yang telah dipanaskan. Yang terakhir ada penyangraian. Penyangraian adalah proses pemasakan bahan dengan cara memanaskan panci dan kemudian memasukkan bahan ke dalamnya. Tujuan dan dampak pemasakan. Pemasakan dapat mendestruksi atau menurunkan jumlah mikroba dan menginaktivasi enzim-enzim yang tidak diinginkan. Pemasakan dapat mendestruksi toksin tertentu yang secara alami terdapat dalam bahan pangan atau dari mikroba kontaminan. Daya cerna meningkat karena proses pemasakan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan tekstur, warna, dan cita rasa sesuai yang kita inginkan. Kerugian proses pemasakan seperti kerusakan zat-zat gizi yang tidak tahan panas. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan penjelasan tentang blensing. Apa sih itu definisi dari blensing? Yang pertama, blensing ini merupakan proses pemasakan dengan suhu sedang bertujuan untuk menginaktivasi enzim-enzim oksidatif dalam buah dan sayuran sebelum diolah lebih lanjut. Maksud dari enzim oksidatif ini adalah enzim-enzim ini dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan seperti perubahan warna, flavor atau rasa, nilai gizi produk. Dan enzim oksidatif ini dalam buah dan sayuran sebelum diolah lebih lanjut, maksudnya setelah pengalengan, pembekuan dan pengaringan. Kemudian blensing ini merupakan perlakuan pendahuluan. Pendahuluan berarti di awal untuk beberapa jenis sayuran dan buah-buahan. Dan kemudian tujuan dalam blensing ini untuk mendapatkan mutu produk yang lebih baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari blensing ini. Pertama, fungsi blensing menghilangkan gas dalam jaringan yang dapat menjamin kondisi vakum pada pengalengan. Yang kedua, meningkatkan suhu produk. Yang ketiga, pencucian. Yang keempat, melemaskan tekstur sehingga memudahkan proses pengisian kaleng. Dan kemudian yang terakhir, memperbaiki warna hijau sayuran. Dan kemudian ada juga tujuan blensing ini. Yang pertama, menginaktivasi enzim. Contoh pada menginaktivasi enzim ini adalah pada jus buah apel. Pembuatan jus apel ini harus dilakukan blensing karena aktivitas enzim polifenolase sangat tinggi yang menyebabkan pencoklatan yang tidak disukai konsumen. Yang kemudian ada pengurangan gas antar sel.
Maksud pengurangan gas antar sel ini adalah pengurangan kadar oksigen antar sel yang penting. Ini dilakukan untuk mengurangi perubahan oksidatif dan mendapatkan kondisi headspace yang vakum pada proses pengalengan. Maksud perubahan oksidatif ini seperti yang saya katakan di awal tadi, dia perubahan warna, flavor atau rasa, dan nilai tinggi gizi tersebut. Kemudian penurunan jumlah mikroba dan mempermudah pengisian kaleng. Penurunan jumlah mikroba maksud di sini adalah penurunan kadar mikroorganisme dan perbaikan tekstur. Kemudian mempermudah pengisian kaleng agar mudah dia diisikan pada kaleng tersebut. Kemudian pengolahan lanjutan setelah blensing. Yang pertama, pengeringan. Yang kedua, pengalengan. Yang ketiga, pembekuan atau pendinginan. Dan yang keempat, pengolahan lebih lanjut. Kemudian, apa sih itu efek negatif dari blensing ini? Yang pertama, kehilangan zat gizi. Karena blensing ini sensitif terhadap panas. Kemudian pelarutan zat gizi. Metode blensing ini dengan metode perebusan dan dapat terjadi pastinya pelarutan zat gizi. Kemudian dapat menjadi inaktif. Enzim oksidatif ini menjadi inaktif yang seperti peroksidase, katalase, polifenol oksidase, dan lipoksigenase. Kemudian yang keempat adalah inaktivasi peroksidase yang digunakan sebagai indeks kecukupan proses blensing karena enzim ini paling tahan terhadap panas. Dan yang kemudian penentuan waktu dan suhu blensing ini bergantung pada stabilitas enzim yang terhadap panas. Kemudian ada metode blensing yang seperti kita ketahui, yang pertama adalah blensing dengan air panas atau hot water blensing. Blensing ini yang pastinya dari bahasa yang kita tahu menggunakan air panas. Yang kemudian yang kedua ada steam blensing. Kita sudah tahu pasti steam blensing pasti menggunakan uap air panas. Yang ketiga adalah hot gas blensing. Yang nama sudah hot gas berarti menggunakan gas panas. Dan yang keempat adalah microwave. Di sini menggunakan gel mikro. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan blensing dengan air panas atau hot water blensing. Metode ini paling banyak digunakan dan biaya operasionalnya rendah. Efisiensi panas ini dapat mencapai 60% dan perancangan alat yang tepat dapat mengurangi energi dan jumlah air yang dibutuhkan. Dan saya ingin beritahukan apa sih kelemahan dan keuntungan pada hot water blensing ini. Kelemahan yang pertama adalah kehilangan komponen bahan pangan yang bersifat larut air, misalnya vitamin C dan vitamin B, atau karbohidrat seperti gula sederhana, protein, dan mineral dan lain-lain. Kemudian yang kedua kelemahannya, air yang digunakan pada proses ini merupakan medium pertumbuhan mikroba yang baik. Dan kemudian keuntungan dari hot water blensing ini dapat ditambahkan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pengolahan seperti garam atau natrium bikarbonat. Kemudian saya akan menjelaskan steam blensing atau uap air panas. Proses ini dapat mengurangi kehilangan komponen bahan pangan akibat proses blensing dengan air panas. Kemudian jenis alat pertama yang dikembangkan oleh uap air panas ini secara cepat individual. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis alat blensing yang kita belum tahu kemungkinannya. Yang pertama itu adalah alat blensing bentuk tabung atau tubular blenser. Kemudian ada ulir berputar atau rotary screw blenser, alat balancing berputar atau rotary blenser, dan yang terakhir ulir panas atau thermoscrew blenser.
Ini mungkin ada beberapa jenis alat yang saya sebutkan, mungkin ada beberapa jenis alat yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jikalau saya ada salah kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.